Iya, balik lagi di Inspiring Around. Tadi kita sudah mengetahui ya informasi seputar kesehatan mental. Nah, pas sekali juga hari ini kita akan bincang-bincang tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia dan sudah tersambung dengan salah satu remaja yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Konseling atau PIK di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta atau MAN 4. Ada Andi Sofia Tenri Sayang atau yang biasa disapa Sofia. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Pagi, Kak. Pagi, senang sekali bisa berbincang dengan Sofia. Apa kabar, Sofia? Baik, baik. Alhamdulillah. Kakak sendiri apa kabar? Baik juga, sehat selalu dong. Nah, pas banget nih kita hari ini mau bahas soal kesehatan mental ya. Jadi di PIK ya, nyebutnya PIK itu ya, Iya, Sofia Kak. ya. PIK Oke. Topik. Di PIK ini adalah salah satu ekskul di sekolah yang salah satu concernnya pada kesehatan mental. Nah, coba kita pengen tanya kalau menurut Sofia apa sih kesehatan mental itu? Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Menurut aku sendiri, sehat secara mental itu adalah ketika aku sebagai seorang individu, aku bisa merasa tenang dan tentram dengan segala kondisi yang aku hadapi. Aku bisa menghandle dan menyelesaikan masalah dengan baik. Juga aku nggak merasakan nih kecemasan-kecemasan yang nantinya dapat menghambat aku dalam melakukan kegiatan aku sehari-hari, Kak. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, jadi PIK ini Pusat Informasi dan Konseling ya, Sofia ya. Betul sekali, Kak. Oke, jadi ini sebetulnya ada sejak kapan sih menjadi ekskul ini di sekolah kamu? Kalau PIK sendiri itu sudah berdiri cukup lama ya, Kak, di Manfaat Jakarta sendiri. Untuk pastinya kapan, aku nggak kurang tahu juga, tapi untuk dibilang beberapa lamanya sudah cukup lama sih, Kak, di sekolah aku. Banyak nggak dari mereka teman-teman kamu yang ikut gabung di sini dan tertarik dengan kesehatan mental, Sofia? Banyak sekali, Kak. Alhamdulillah sampai saat ini PIK terdaftar dengan sekitar 85 anggota, Kak. Wow, 85 anggota. Nah, kegiatannya ngapain aja tuh, Sofia? Oke, untuk kegiatan anggotanya sendiri, PIK itu rutin melakukan pertemuan rutin setiap hari Kamis, yang dalam pertemuan rutin itu kita bisa membahas tentang isu-isu kesehatan mental, terus kita berdiskusi, lalu ada penyuluhan juga dari guru pembina kami yang merupakan juga seorang psikolog. Terus kami juga sering banget nih, Kak, nge-share tentang isu kesehatan mental di Instagram kami, terus di Twitter juga, gitu, Kak. Wow, aktif juga ya di medsos ya untuk sama-sama mengencourage mereka terkait dengan kesehatan mental, didampingi oleh guru psikolog juga. Nah, kalau Sofia sendiri melihat untuk kasus-kasus ya remaja, khususnya mungkin yang Sofia temui selama menjabat jadi ketua ekskul ini apa aja sih diantaranya, Sofia? Ini ya, Kak, berarti kayak seperti gangguan-gangguan yang sering Ya, remaja alami ya. kasus-kasus yang dialami para remaja ketika konseling tuh diantaranya ada apa aja? Yang paling sering aku temui sendiri sebagai ketua ekskul adalah biasanya insecurity, terus ada kecemasan-kecemasan seperti anxiety, lalu kayak mereka tidak pede dengan diri mereka tidak berani mengeluarkan dan mengeksplor diri mereka. Terus mereka juga ada yang mendapatkan kekerasan di dalam keluarga mereka dengan hubungan yang kurang harmonis juga seperti itu, Kak. Nah, kemudian setelah itu kan mereka lalu kemudian diadakan konseling gitu ya, Sofia ya, dicarikan solusinya. Seperti itu ya kegiatannya, Sofia? Iya, Kak, betul sekali. Kita langsung bantu ke guru BK yang bersangkutan di sekolah, Kak. Oke, nah selain itu Sofia juga melalui Eksul ini mengadakan program-program untuk edukasi kesehatan mental. Nah, selain melalui media sosial atau platform media sosial, apa saja yang dilakukan, Sofia? Oke, karena di periode aku ini jatuhnya kita lagi di tengah masa pandemi COVID-19 ya, Kak, memang fokus utama kita adalah mengedukasi lewat sosial media seperti Instagram. Tapi di beberapa tahun belakangan saat belum ada pandemi, Pikman 4 ini rutin juga melakukan seperti kegiatan-kegiatan sosial, Kak, kayak bakti sosial di panti asuhan, lalu kita juga ada program untuk mengajar teman-teman dan adik-adik pemulung di daerah UIN Jakarta, dan seperti itu, Kak. Tapi memang fokus kita adalah mengedukasi melalui sosial media, Kak. Baik, mengedukasi melalui sosial media. Nah, Sofia,
Kalau Sofia sendiri melihat dari lingkungan sekitar Sofia ya, katakanlah di sekolah begitu, banyak nggak sih teman-teman yang sebenarnya mereka pengen curhat nih, mereka pengen sharing, tapi mereka sendiri terkadang merasa tidak bisa mengeluarkan isi hati atau unek-uneknya gitu, atau tanda kutip mungkin mereka ada juga merasa malu, ada juga merasa minder untuk cerita. Nah, tuh gimana Sofia dan teman-teman di sini untuk sama-sama mengedukasi mereka bahwa ya udah kalau punya masalah cerita aja gitu, jangan sampai nanti justru malah jadi nggak baik buat kesehatan mentalnya. Nah, baik. Kalau misal dari aku dan teman-teman aku di PIK ini, selain kita, jadi kan memang pada dasarnya PIK ini sebagai wadah untuk mengedukasi kan ya Kak, untuk mengedukasi teman-teman sekalian. Jika memang ada teman-teman yang butuh didengar, butuh untuk bercerita, PIK sendiri sangat membuka layanan konseling untuk teman-teman. Dan jika memang ada beberapa nih, misalnya teman yang kayak kurang percaya atau masih, aduh aku ragu nih cerita sama kalian, itu nggak masalah. Balik lagi ketika kita ingin menceritakan masalah kita harus percaya dulu nih sama lawan bicara kita kan Kak. Nah, ketika sudah mendapatkan kepercayaan itu, kita bisa jamin 100% kalau misalnya apa yang diceritain itu nggak bakal keluar dari ranah ini. Jadi kita bisa 100% menjamin nih kalau privasi kamu aman sama kita. Kita bisa bantu kamu, dan jika memang kamu nantinya butuh bantuan profesional seperti psikolog, kita juga bisa bantu memfasilitasi seperti itu Kak. Harus bisa menjadi sosok teman yang nyaman ya untuk mereka Betul sebelum sekali, Kak. konsultasi. Nah Sofia, tapi kalau di masa pandemi ini Sofia ngelihat apa aja sih masalah-masalah yang Sofia sering temui gitu ya di lingkungan sekolah, mungkin terkait dengan keluhan-keluhan mereka saat melakukan pembelajaran jarak jauh atau seperti apa sih Sofia, ceritain dong. Baik Kak, yang paling sering banget nih Kak, dan bahkan aku sendiri sempat merasakan ketika pembelajaran di masa online ini, aku sering banget merasakan atau melihat teman-teman aku yang terkena burnout saat PJJ online Kak. Burnout itu adalah kondisi di mana kita udah jenuh banget sama apa yang kita lakuin, kita udah gak punya semangat, kita udah udah deh gue capek, terserah lo mau kayak gimana, gue udah gak mau mikirin lagi kayak gitu Kak. Nah, burnout ini emang sebenarnya tidak hanya terjadi pada remaja, aku yakin orang dewasa juga sering ada yang mengalami burnout. Dan selain burnout, kalau misalnya di sekolah itu ada misalnya mereka dapat tambahan pressure, dapat tambahan ekspektasi yang lebih besar dari lingkungan mereka tentang nilai mereka. Terus juga kadang mereka diremehkan karena kan online ya Kak istilahnya. Jadi kayak masa sih kamu belajar online kayak gini stres gitu-gitu. Stres kan enak depan laptop aja, atau kan enak nih kamu tinggal merhatiin guru aja, nggak usah on cam, nggak usah on mic, tinggal merhatiin aja. Padahal lebih dari itu remaja pasti punya struggle-nya masing-masing Kak terhadap pembelajaran jarak jauh seperti ini. Oke, nah kalau udah burnout gitu biasanya berdampak pada demotivasi ya salah satunya Sofia ya. Jadi kayak males belajar, males ngikutin pelajaran, atau apa-apa lagi nih yang Sofia temui di balik dampak dari burnout itu? Dampak dari burnout itu selain iya betul yang kayak kakak bilang tadi malas belajar, biasanya mereka ini walaupun istirahatnya cukup Kak, mereka itu selalu merasa capek, lelah, terus mereka jadi menarik diri dari lingkungan sosial mereka jadi jarang mau berinteraksi dengan teman-teman. Yang ini tuh terutama yang berinteraksi ini ya Kak, jadi sangat berpengaruh sekali gitu terhadap kehidupan sosial mereka. Seperti itu sih Kak. Jadi sangat berpengaruh ya, iya benar. Jadi ada yang demotivasi, ada yang kemudian mencari kesibukan yang lain gitu ya. Ini banyak sekali ternyata masalah-masalah remaja, tapi diantaranya adalah itu ya terkait dengan masalah pembelajaran di masa pandemi. Nah kalau Sofia sendiri melihat lingkungan atau dukungan apa saja sih yang bisa membantu menjaga kesehatan mental remaja? Oke, kalau misalnya dari Sofia sendiri ya Kak, yang paling utama adalah dukungan dari keluarga dan lingkungan pertemanan. Kayak ketika kita udah punya keluarga dan lingkungan teman yang suportif, mereka yang aware terhadap isu-isu kesehatan sosial, isu-isu kesehatan mental, dan mereka juga mau mendampingi, itu udah lebih dari cukup ketika ada orang terdekat kita yang terkena isu kesehatan mental ini gitu. Jadi memang balik lagi ketika kita terkena isu-isu kesehatan mental yang membuat kita burnout dan lain sebagainya, emang harus ada kesadaran dari kita sendiri. Tapi lingkungan yang membantu dan lingkungan yang suportif juga adalah faktor utama yang akan membantu kita lebih cepat pulih, kayak gitu Kak.
Iya, lingkungan keluarga juga ya, utamanya kalau misalnya ada masalah harus langsung cerita aja. Nah, kalau Betul. di sekolah Sofia, Sofia bisa ngelihat nggak sih mereka ciri-ciri yang mempunyai masalah atau gangguan mental? Ya mungkin tadinya teman-teman Sofia ini ceria, semangat, tapi kemudian Mm-mm. jadi pribadi yang berbeda gitu. Ada nggak? Ada Kak, ada. Kebetulan aku memperhatikan juga teman-teman aku gimana. Jadi tanda-tandanya mereka itu biasanya yang tadinya seperti yang kakak bilang, yang tadinya mereka Mm-mm. adalah kepribadian yang ceria, mereka bersosialisasi, perlahan-lahan mereka menarik diri, jadi mereka susah di reach out, ditanya kamu kenapa, tapi mereka aku nggak apa-apa, tapi sebenarnya mereka sedang nggak baik-baik saja, kayak gitu sih kak. Yang paling kelihatan tuh memang mereka biasanya menarik diri dari lingkungan mereka. Keren sekali, Sofia sebagai Ketua Pusat Informasi dan Konseling atau PIK ya di Madrasah Aliyah Negeri 4. Ini kayaknya Sofia udah cocok banget nih, cita-citanya pengen jadi psikolog ya. Amin kak, boleh minta tolong doanya ya kak, semoga bisa. Jadi bener ya, pengen lanjutin kuliah psikologi nih. Iya kak, betul sekali. Oh, semangat dong Sofia. Nah, terakhir ini Sofia mungkin ingin menyampaikan kepada teman-teman remaja lainnya terhadap isu kesehatan mental berkaitan dengan kemarin kan kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Silakan Sofia, ada Betul. yang mau disampaikan? Oke, buat teman-teman semuanya, sejujurnya ya kak, aku sendiri sebagai seorang remaja Indonesia udah mulai sangat bangga nih sama teman-teman aku, karena yang tadinya isu kesehatan mental ini sangat tabu di lingkungan kita, perlahan-lahan sudah mulai diangkat ke permukaan itu. Sudah banyak sekali teman-teman yang seumuran aku uh, mulai aware dengan kesehatan mental, mereka mulai sering bikin campaign dan lain sebagainya. Dan itu aku sangat bangga banget sama mereka. Terus aku juga ingin bilang kalau misalnya kesehatan mental itu sama aja seperti kesehatan jiwa dan raga kita. Kayak Mm-mm. sama aja kalau misalnya kayak kita demam terus kita berobat ke dokter umum, ya itu normal, kayak sama aja kayak kita sakit gigi kita ke dokter gigi, sama aja kayak misalnya kita punya keluhan kesehatan mental lalu kita datang ke psikolog. Datang ke psikolog nggak berarti kita gila, datang ke psikolog nggak berarti kita nggak waras. Itu sama aja kayak kamu menolong diri kamu sendiri untuk keluar dari masalah-masalah yang kamu punya. Dan datang ke psikolog adalah sesuatu yang normal. Begitu Kak Daya. Keren, luar biasa. Andi Sofia Tenri sayang, makasih sayang. Ya, nama belakangnya sayang nih. Jadi aku jadi Iya pengen nih manggil Kak. sayang juga nih ke Sofia. Makasih ya Dek, kamu udah mengingatkan kembali kepada teman-teman remaja lainnya akan kesehatan mental dan semoga apa yang kamu lakukan ini bisa benar-benar berdampak membantu mereka, teman-teman remaja lainnya yang tengah mengalami gangguan mental. Terima kasih Sofia, salam untuk teman-teman lainnya ya. Terima kasih kembali Kak Naila. Sehat Salam selalu. sehat.